Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah jamaah musalla. Assalam. Kita bersyukur karena kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi bagian yang memakmurkan musalla. Kemarin kita bahas bahwa ada 10 riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama Rasul pernah menjelaskan bahwa sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang yang pada hari akhir nanti itu tidak semua makhluk tidak mendapatkan perlindungan kecuali 7 kelompok orang. Dan di antara satu dari 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi nggak mudah. Di saat orang pagi-pagi ya, sekarang ini kan kalau salat subuh itu jam berapa? Jam 4 lebih 40 menit kurang lebih begitu. Enaknya kan, aduh udahlah di bawah selimut nerusin yang tinggal 20 menit mungkin sebelum ke kantor ya, tanggung gitu. Tapi ada seorang yang nggak mau ketinggalan dengan kebaikan, dicoba lawan perasaannya, dibangkit, dia angkat tersebut, kemudian dia berangkat ke musola, senantiasa hatinya terpaut dengan musola, dengan masjid. Orang-orang seperti ini salah satu di antara yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Kemudian berikutnya kita bersyukur juga karena kita menjadi bagian yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah, man arada ayyandul ila riyadil jannah falyandur ila halaqatil dzikr. Barang siapa ingin melihat taman-taman surga di dunia, maka lihatlah pengajian-pengajian halaqatul dzikr. Alhamdulillah kita menjadi bagian yang saat ini dipersaksikan oleh Rasulullah merupakan taman-taman surga. Jadi kalau dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kasih kabar gembira, kata Allah, kasih kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Bi anna lahumul jannat, untuk mereka telah Allah siapkan surga. Surga itu bagaimana? Tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang sangat menyejukkan. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan min labadin musaffa, yang airnya itu jernih bersih kayak dari susu murni yang sangat-sangat jernih. Masya Allah, yang akan menikmati itu ya, menikmati surga, taman-taman surga itu ternyata Allah persaksikan mereka yang di dunia sudah terbiasa menikmati dengan taman-taman surga di dunia, yaitu pengajian yang mengkaji dalamnya pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai pengen di akhirat enak tapi kemudian tidak mau mencoba untuk menikmati lebih dahulu taman-taman surga di dunia, yaitu pengajian-pengajian yang di dalamnya dikaji pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi pertama termasuk yang mendapatkan perlindungan dari Allah, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang kedua, buat mereka yang mau duduk bersama seperti ini telah dipersiapkan oleh Allah taman-taman surga, baik di dunia maupun di akhirat. Belum lagi ternyata banyak sekali hadis-hadis yang kemarin sudah kita bahas yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika pengen kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan mudahkan bagi hamba itu untuk beramal kebaikan. Yang tadinya susah, Masya Allah, mudahlah kaki kita melangkah. Ada satu hal yang Bapak Ibu sekalian yang sekali kita lupa. Kemarin alhamdulillah yang musola kita ini, dan kita menjadi bagian yang bisa menyaksikan bahwa kita bersyukur karena Idul Adha kita kemarin itu Masya Allah, ya kan? Tapi seringkali biasanya setan kalau kita sudah bisa melaksanakan perbuatan amal besar akan ada futur,
Futur itu jadi lemes, Pak. Gitu. Makanya dalam Islam dikatakan wa idza faraghta fangsab. Kalau sudah selesai dari amal perbuatan satu, segera bangkit dengan amal yang lain, sibukkan dengan amal perbuatan yang baik. Karena kalau enggak, setan akan kemudian mencoba mengkondisikan kita, akhirnya kemudian kita lemah. Kalau dalam dunia kedokteran, biasanya kalau dokter itu dokter bedah nih ya, habis selesai melakukan operasi yang besar, dia dikasih libur dulu. Dalam konsep amal Islami tidak ada begitu. Kalau kita habis melaksanakan kegiatan besar, kerja besar, faidah farokta sudah selesai, fangsop, segera bangkit untuk amal kebaikan yang lain. Kenapa? Kalau tidak akan dikondisikan oleh setan. Alhamdulillah DKM kita senantiasa memberikan kemudahan buat kita semuanya, jamaah mushola Edelweiss, untuk tidak terkondisikan oleh setan. Habis selesai bangkit dengan berbagai macam kegiatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita tidak dikondisikan setan, akan tapi kita mampu untuk mendrive diri kita, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini menarik sekali. Di antara kajian-kajian yang senantiasa membuat jamaah-jamaah itu seringkali merasa sangat menikmati materi karena sangat terkait dengan kehidupan keseharian kita adalah materi yang insya Allah hari ini kita kaji. Kita kemarin sudah bahas bahwa dalam proses tazkiyatun nufus untuk membeningkan hati itu ternyata ada 3 langkah yang kita harus bisa lakukan. Yang pertama, kita mengenali potensi negatif dalam diri kita. Setiap kita beda-beda potensinya. Ada yang diantara kita tidak kuat kalau melihat duit. Ada diantara kita nggak kuat kalau melihat perempuan atau laki-laki. Ada diantara kita yang nggak bisa kecuali marah-marah kalau menyelesaikan masalah karena dia punya power dan seterusnya. Jadi kita dalam konsep tazkiyatun nufus untuk menjernihkan hati kita mesti harus mengenali lebih dahulu apa sih potensi negatif dalam diri kita. Karena setelah kita mengetahuinya, disitulah kemudian kita berdiri tegak, tidak mengizinkan setan masuk melalui pintu itu. Sekali lagi, kalau kita udah tahu, aduh ya Allah, saya itu paling nggak bisa kalau begini-begini, udah kita berdiri tegak di situ, kita jaga pintu kelemahan kita. Fa inna syaitan yadkhulu min niqatid dha'f. Karena sebenarnya syaitan itu masuk mengkondisikan kita dari titik-titik lemah kita, ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari di antara titik lemah kita yang pertama. Kita akan mengenalinya, apa itu yang seringkali kita jatuh. Afatul lisan. Jadi kajian kita hari ini judulnya Afatul lisan, penyakit lisan. Jadi kita kadang-kadang lupa, kayaknya kita udah beramal banyak, sholatnya masya Allah, sedekahnya alhamdulillah nggak ketinggalan, puasanya masya Allah, ya. Akan tapi kemudian kaget, wah kok pundi-pundi amalnya kok nggak ada, rupanya bocor dari mana? Afatul lisan, dari penyakit lisan. Penyakit lisan yang pertama itu judulnya adalah al-ghibah. Apa itu? Al-ghibah. Ini sederhana akan tapi banyak di antara kita jatuh di sini. Enggak bukan ustadz, orang biasa, orang yang punya ilmu segala macamnya, jatuhnya di penyakit ghibah. Kenapa? Karena dia menghinggapi kita semuanya. Pertanyaan yang pertama adalah mal ghibah. Apa itu yang disebut dengan ghibah? Kan kita sering dengar ya, ghibah itu zikruka akhakal ghaiba bima yakrah. Gosip ya. Gosip atau ghibah itu artinya zikruka akhakal ghaiba bima yakrah. Kita ngomongin orang, membicarakan orang lain, saudara kita, teman kita yang kita kenal, al-ghaib. Pada waktu kita ngomongin dia, orang ini nggak di situ, ada di tempat lain. Ya intinya tidak berada di majlis di mana dia berbicara. Zikruka akhal ghaib. Kita menyebut-nyebut ngomongin orang lain yang tidak ada di situ pada waktu itu. Bima yakrah. Nah, poinnya bima yakrah. Apa itu bima yakrah? Kalau dia ngedenger apa yang kita bicarakan, dia nggak suka. Itulah yang disebut dengan ghibah. Wala ba'dukum ba'da. Allah memperingatkan, dan hendaklah janganlah kalian menghibah satu dengan yang lainnya. Coba bayangkan ya, kita jadi kemudian menemukan benang merah. Bagaimana bisa Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat
di Mekah dan di Madinah, akan tapi kemudian mampu memunculkan peradaban Islam yang baru. Kenapa? Karena dari awal Rasulullah pengen membangun komunitas muslim pada waktu itu saling percaya, saling tidak menggosipi satu dengan yang lainnya, saling berukhuwah. Itulah kuncinya. Makanya ini juga kunci kemakmuran masjid, kemakmuran musola, kemakmuran komunitas masyarakat muslim. Kenapa? Satu dengan yang lainnya saling menjaga kehormatan. Sekali lagi, satu yang lainnya saling menjaga kehormatan. Kalau ada sedikit-sedikit luka, goresan kata-kata, udahlah, saling tasamuh, saling toleransi, saling memahami. Kalau Umar bin Al-Khattab mengatakan iltamisu sabaina udran li ahika, cari coba 70 alasan sampai kamu itu kemudian membiarkan saudara kamu. Kalau belum ketemu 70 alasan, jangan biarin saudara kamu. Ada muamalah, berinteraksi, kemudian sedikit ada clash gitu kan. Kalau kita belum menemukan 70 alasan, jangan sampai kemudian kita nyuekin saudara kita. Nggak boleh. Kenapa? Dari pintu itulah syaitan masuk memporak-porandakan bangunan ukhuwah di antara orang-orang Islam. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan ghibah adalah bahasa sederhana kita gosip, itu adalah zikruka ahaqal ghaiba bima yakrah, penyebutan kita, obrolan kita tentang saudara kita, teman kita, kolega kita atau yang lain-lain, yang pada waktu kita ngobrol tentang dia itu dia nggak ada di situ. Kalau dia dengar apa yang kita bicarakan, yakrah itu nggak suka, nggak suka. Masya Allah. Coba Islam sekecil ini saja diatur, gitu kan? Diatur. Kenapa? Karena bangunan yang ingin dibangun dalam peradaban Islam adalah bangunan yang bunyan marsus, bangunan yang kokoh, gitu kan? Kalau kemarin kita awal-awal ngebangun musola ini, kita lihat tiang-tiangnya itu, wah ini mau ngebangun musola tapi tiang-tiangnya banyak banget, gitu kan? Karena kita pengen bangun musola yang kokoh, ya. Baik. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang masalah ghibah ini. Ya. Jadi Allah sendiri karena melihat pentingnya masalah ghibah ini langsung disebutkan. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, kata Allah. Jangan sekali-kali di antara kalian itu saling menghibahi. Ayuhibbu ahadukum. Allah kasih perumpamaan kita. Apakah kalian suka ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh? Apakah kalian suka di antara kalian saling memakan daging saudaranya? Jadi kalau Allah mengatakan la yaghtab, jangan gosip, gitu ya. Itu artinya penting. Itu artinya penting. Musola ini, masjid ini, masjid dimanapun juga, komunitas masyarakat muslim dimanapun juga tidak akan bisa membangun banyak perubahan positif, perubahan baik, beramal soleh kalau satu dengan yang lainnya itu saling kemudian menyakiti, ngomongin yang nggak baik, saling nggak percaya. Karena yang pengen dibangun adalah komunitas muslim yang solid, yang kuat. Makanya kemudian Allah dari awal menegaskan wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan ngegosip di antara kalian. Dikit-dikit ngomongin wah si ada begini, si ada begini sebenarnya. Karena itu paling enak, paling mudah, paling renyah gitu untuk menjadi bahan obrolan. Tapi itulah perangkap yang digunakan oleh syaitan. Jangan mau, saya kemarin ketemu dengan salah seorang sahabat ya, saya sampaikan, jangan mau kita ini dimanfaatin syaitan untuk menjadi medianya syaitan. Kita dijadikan sebagai amunisinya syaitan untuk menjadi perangkap-perangkapnya. Nggak sadar kita ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin saudara kita. Akhirnya apa? Yang terbangun masyarakat yang saling tidak percaya. Masyarakat yang saling tidak percaya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Demikian firman Allah. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW, riwayat hadis ini riwayat Muslim, Sahih Muslim ya, Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Au kama qala Rasul, hal tadruna mal ghibah?" Kata Rasulullah, beliau menanyakan para sahabat, "Hal tadruna mal ghibah?" Wahai sahabatku, kalian tahu nggak apa sih ghibah itu? Nah, jadi rupanya Rasulullah pengen memastikan para sahabatnya ngerti itu. Ketika Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da," jangan kalian saling menghibah dan menggosipin satu di antara kalian dengan yang lainnya. Rasulullah pengen pastikan, hal tadruna mal ghibah?
sahabatku, kamu tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan ghibah? Pengen dipastikan sahabatnya tahu, kita semua tahu, gitu. Kemudian para sahabat mengatakan, mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Sungguh ghibah itu hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kata para sahabat begitu. Sebenarnya ini tawadhu, ya, tawadhu dari para sahabat itu tidak mendahului Rasulullah. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata para sahabat. Kemudian Rasul meneruskan, jadi para sahabatku, yang dimaksud dengan ghibah itu adalah dzikruka ahaqal ghaiba bima yakrah, persis dengan definisi yang tadi kita katakan. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, jadi yang disebut dengan gosip atau ghibah itu adalah dzikruka ahaqal ghaiba bima yakrah, obrolan kamu, ya, penyebutan kamu tentang saudara kamu yang lain yang nggak ada di situ ketika kamu ngobrol, kalau dia ngedenger dia nggak suka, itulah yang disebut dengan ghibah. Nah, kita coba sekarang jadikan ini sebagai parameter, kira-kira apa yang kita lakukan kemarin, ya. Atau ternyata pagi tadi habis subuh kita ngobrolin orang lain yang kalau kita perdengarkan di depan orang yang kita obrolin itu dia nggak suka, pada waktu itu kita sudah jatuh dalam perangkap ghibah. Makanya kenapa ketika seorang sahabat itu ditanya apa itu yang disebut dengan takwa, takwa, seorang sahabat nanya kepada Umar bin Al-Khattab, nanya takwa itu apa? Jawaban sahabat ini dikatakan, amma salakta tariqan za syauqin ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kamu pernah nggak melewat satu jalan yang jalan itu penuh dengan duri, gitu. Kata Umar, nah, saya pernah melewati jalan yang seperti itu. Mada fa'alta, kata sahabat tadi itu, apa yang kamu lakukan wahai Amirul Mukminin? Syammartu wajtahadtu, saya berusaha untuk berhati-hati melewati jalan itu. Wadzaka takwa, itu takwa. Jadi orang kalau bertakwa itu semakin hati-hati dalam melangkah. Kenapa? Terlalu banyak ranjau-ranjau di depan kita, gitu. Termasuk ranjau ghibah. Amalnya kelihatannya banyak, sampai kadang-kadang ada seorang yang dia ijab binafas, dia merasa kepedean dengan amalnya. Rupanya ketika dibukakan tabirnya oleh Allah, kosong pundi-pundi amalnya. Kenapa? Bocor dari pintu ghibah, gitu loh. Makanya begitu pentingnya kita nggak mau sudah amalnya dikit bocor pula. Ini masalah. Sudah amalnya dikit bocor, makanya ditambal itu dari pintu ghibah itu. Baik. Jadi kata Rasulullah, jadi sahabatku, ghibah itu adalah dzikruka ahqal ghaiba bima yakrah, penyebutan atau obrolan kamu tentang orang lain yang kalau dia mendengar dia nggak suka, ya. Kemudian para sahabat bingung, waduh, banyak banget yang kena kita, pikirannya begitu. Makanya dia nanya, ara'aita in kana fi akhi ma aquluhu, ya Rasulullah, gimana tuh kalau ternyata sebenarnya apa yang saya obrolkan itu tentang orang lain yang nggak ada di sini, ya, ternyata emang sebenarnya begitu, memang dianya orangnya begitu, gitu loh, bener apa adanya, kita nggak mengada-ada. Apakah itu masih masuk dalam kategori ghibah atau itu tidak, ya. Sahabat nanya, Rasulullah menjelaskan, wa in kana fi ma taqulu faqad al-ihtabtahu. Sahabatku, andai kata benar apa yang kamu obrolin tentang saudara kamu yang dia sebenarnya nggak suka kalau dia ngedengar itu, ternyata senyatanya ada, faqad ihtabtahu, sungguh itulah yang disebut dengan ghibah. Jadi justru kalau misal apa yang kita obrolin itu memang ada dalam diri saudara kita, itulah ghibah, ya. Kata Rasulullah, wa in lam yakun, andai kata nggak ada ternyata, kalau tadi ada kan, ya, kalau ada itulah ghibah. Tapi kalau nggak ada, wa in lam yakun fi, andai kata yang kita obrol itu nggak ada di saudara kita, maka faqad bahat tahu, maka kamu telah melakukan dusta kepada saudara kamu. Buhtan itu bisa fitnah. Jadi kalau kita ngobrolin saudara kita, tetangga kita, kalau dia ngedenger dia nggak suka, ya, dan itu sebenarnya memang ada sifat itu dalam diri saudara kita, tetangga kita, yang lain-lain itu, maka itulah ghibah. Tapi kalau ternyata yang kita obrolkan itu ternyata nggak ada, nggak benar, gitu, ya, maka kita sudah memfitnah saudara kita. Jadi dua-duanya nggak benar, dua-duanya tidak benar. Coba bayangkan bagaimana Allah dan Rasulnya melalui agama yang sangat hanif ini
mengatur bangunan masyarakat muslim sedemikian rupa agar tidak melukai saudaranya, semakin pusing kita. Waduh, banyak banget kita kena kalau begitu ya, banyak banget kita apalagi lihat TV gosip selebriti. Waduh, susah deh. Nah, nanti akan kita bahas istisnaat, apa hal-hal yang dikecualikan. Ada pembahasan ulama dalam masalah itu, sehingga moga-moga kalaupun kita ghibah kita masuk dalam koridor istisnaat, eksepsionalnya, gitu ya. Makanya ngajinya nggak boleh berhenti di sini, ngajinya harus sampai tuntas biar utuh ilmunya gitu. Baik, hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah hadisnya kuat, la syakka fihi, tidak ragu. Nanti kalau kita ada kesempatan kita ngaji tentang ulumul hadis, ilmu hadis, bagaimana kita bisa memahami hadis, riwayat-riwayat dan seterusnya. Kemarin sebelum pandemi, alhamdulillah ada komunitas mubalik, Pak. Komunitas asatis muda di Cibinong. Dia belajar tentang madkhal fi ulumil hadis, pengantar ilmu hadis. Jadi banyak banget yang harus kita pelajari. Kadang-kadang saking banyaknya seorang mukmin nggak tergerak tuh untuk belajar Islam. Padahal masya Allah banyak banget yang harus kita pelajari. Padahal Rasulullah juga mengatakan utlubul ilma walau, atau talabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu adalah fardhah, wajib. Ilmu apa? Ilmu yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, wal ghibah tahdus aidan bi kulli ma yuqsadu bihi dzam. Jadi kan kalau yang kita bicarakan tadi ghibah dengan perkataan ya, ucapan gitu ya, obrolan gitu ya. Ternyata ghibah itu juga bisa terjadi dengan semua yang dimaksudkan untuk mencela saudara yang lain. Sekarang fenomena yang sederhana ya. Jadi ghibah itu tidak terjadi hanya sekedar dengan pembicaraan, tapi semua yang mengarah pada sesuatu yang bisa dipahami orang lain ketika kita melakukan pembicaraan atau melakukan sesuatu itu bisa membuat orang lain nggak suka. Contohnya apa? Dengan tulisan, SMS. Waduh, ini yang paling banyak sekarang ini. Obrolan melalui media chatting, WhatsApp kalau sekarang, dan seterusnya. Kita lupa kadang-kadang kalau ternyata obrolan kita temanya sedang membicarakan orang lain yang kalau dia yang diobrolin itu mendengar, membaca, maka dia nggak suka. Ini masuk kategori ghibah. Makanya yang punya HP pastikan jangan sampai HP kita, alhamdulillah nggak bawa HP saya, yang HP kita itu tidak menjadi sarana syaitan untuk menjebak kita dalam perangkap ghibah, karena fenomenanya luar biasa. Wah, bangun tidur pun yang pertama kali kita buka HP, kita cek. Wah, grupnya sekarang nggak tahu lebih 20 grup, semua ada grupnya, mulai grup SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3, sekolahan, kantor, mana-mana ada grupnya. Yang nggak ada grup TK mungkin ya, nggak ada grup TK. Jadi semua itu potensi untuk menjadi bahan obrolan yang kemudian ternyata bukan untuk kepentingan akhirat kita. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan akhirat kita. Jadi tulisan itu bisa menjadi media untuk terjadinya ghibah. Baik, wa akbah anwa'il ghibah, ghibah di antara jenis ghibah yang paling jelek itu adalah antamdah nafsaka bidzammil akharin. Kita mengangkat diri kita, memuji-muji diri kita, pada waktu yang sama kita menjatuhkan orang lain. Yang ngobrol-ngobrol sini, misal nih kita ngobrol nih tentang suatu kepanitiaan di kerja gitu kan. Wah, si ini kalau kerja nggak bener-bener, wah itu gue dong. Ngangkat diri kita kan, inilah yang paling jelek ghibah. Ngangkat diri kita, muji-muji diri kita, tapi pada waktu sama kita menjatuhkan atau melukai orang lain. Baik. Atau antudhir ad-du'a wa tubtin al-ghibah. Atau kadang-kadang kita itu seolah-olah lagi ngobrol nih, emang niatnya itu mau ngomongin orang, tapi seolah-olah kita ngedoain dia, gitu kan? Wah, moga-moga tuh ya kawan kita ini sadar lah,
Padahal bukan niat itu yang dimaksudkan, agar orang lain tahu kalau dia telah melakukan suatu kesalahan. Ini bagian dari ghibah. Tapi kalau niat nanti akan kita bahas ya. Pesan saya jangan sampai nggak tuntas bahas ini. Baik, yang berikutnya, wal mustami' lil ghibah. Sekarang bagaimana ketentuan untuk orang yang ngedenger orang lain ghibah nih? Kan kadang-kadang bukan kita yang melakukan, tapi orang lain gitu loh. Dan komunitas kita banyak sekali seperti itu. Kita udah jaga-jaga nih, tapi rupanya orang lain itu nggak bisa ngontrol. Nah, ada bahasanya wal mustami' lil ghibah, dan orang yang mendengarkan ghibah itu syarikun fi ismiha, dia mendapat bagian dari dosanya. Jadi kalau ada majlis ghibah, kita kok mulai di situ aja, kita kena itu. Kita kena. Li'annahu mutaqabbil laha, kalau dia itu menikmatinya. Sekali lagi, kalau dia itu menikmati. Jadi jangan sampai kita duduk di depan televisi menikmati acara gosip. Waduh, dia yang bikin acara, dia yang punya duit, kita yang dapat dosa, ya kan? Kita, waduh, tapi itu asik acaranya, selebriti, gosip selebriti, waduh. Nah ini hati-hati, jangan sampai kita coba sekarang pelan-pelan. Udahlah, kalau mau nyari hiburan yang lain lah, yang tidak membawa dosa. Baik. Illa ayyaf al-da'ati. Nah, bagaimana caranya agar orang yang hanya mendengar ini tidak kena dosanya? Ada caranya. Kalau misal di kantor gitu ya, kebetulan pimpinan kita hobinya ngobrolin orang lain gitu kan. Wah, gimana nih? Nggak enak juga kita kalau nggak kemudian tahu-tahu bos, stop bos. Lu siapa lu? Gitu kan, repot juga kita kalau begitu kan. Nah, ada caranya. Yang pertama, kalau kita ternyata terjebak dalam kondisi di mana pada waktu itu ada ghibah di situ, yang harus dilakukan yang pertama, ayadfa al ghibah an akhihi bilisan. Dia kalau sanggup, yang pertama, yang paling baik, kalau sanggup dia ingat saudaranya, dia ingat temennya untuk tidak melakukan ghibah, untuk tidak menggosipi orang lain. Kalau nggak sanggup, jadi kita nggak sanggup, nggak enak gitu kan, nggak enak. Yang kedua, fa'in lam yastati, andai kata dia nggak bisa, nggak sanggup, ya, yughayyir majrul kalam bi kalamin akhar, maka dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Misal nih, kita nggak bisa, sayang nih kalau kita ngomongin orang lain, ya. Barusan kemarin kita korban barang, nyembelih kambing, nyembelih sapi, pahalanya udah tercatat, terbocor, nggak sanggup kita ngomong begitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah yughayyir majrul kalam, kita mencoba untuk mengalihkan arah pembicaraan, entah apa kayak gitu kan, kita berusaha untuk mengarahkannya. Fa'in lam yastati, tapi kalau nggak sanggup juga, menghentikan nggak sanggup, mengalihkan pembicaraan nggak bisa juga. Waduh, saya paling nggak bisa Pak Ustadz yang cara-cara begitu, susah gitu kan. Saya orangnya pendiam, susah kalau misalnya kemudian ngarah-ngarahin pembicaraan yang lain itu kan. Fa'in lam yastati, andai kata nggak bisa, ulama menjelaskan, ya, yakum minal majlis, dia berdiri dari tempat pembicaraan itu, dia mencoba untuk pindah tempat yang lainnya. Tapi kan kadang-kadang nggak enak juga kita, orang ngomong asik-asik gitu kan, nggak asik lah gitu kan, kemudian dia pergi, kan nggak enak tuh. Kadang-kadang nggak bisa kita, nggak sanggup kita untuk melakukan. Fa'in lam yastati, andai kata emang nggak bisa juga, menghentikan nggak bisa, mengubah arah pembicaraan nggak bisa, dia pergi dari majlis itu nggak bisa juga, maka yang paling akhir yang dia harus lakukan adalah yungkir biqalbihi, dia harus mengingkari dalam hatinya bahwa ini nggak benar sebenarnya, gitu. Jadi dia nggak ridho, aduh saya nggak ridho sebenarnya seperti ini, tapi udahlah, ya, saya harus bertahan. Mungkin saatnya saya pelan-pelan dulu, saya tetap harus di sini. Siapa tahu nanti dengan saya tetap dia bisa dekat dengan dia, suatu ketika saya bisa mengubah, bisa ngasih masukan. Tapi justru kalau sekarang saya pergi, udah ada border, ada barrier, ada pembatas yang akhirnya nanti kemudian saya kedepannya susah untuk ngasih masukan. Nah, dia niat dalam hati dia, saya bertahan, tapi saya nggak ridho, atau saya nggak suka, atau saya tidak mau melakukan ini. Nah, jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita itu ngingetin agar jangan menghibah. Yang kedua, kalau nggak sanggup, kita mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Kalau nggak bisa juga karena kita nggak ada skill itu, ya, kita pergi dari tempat itu. Kalau nggak sanggup juga karena nggak enak, maka kita lakukan yang terakhir,
ingkar bil qalb, kita mengingkari dengan hati. Jangan sampai 4 hal ini nggak kita perhatikan dalam adab pergaulan kita. Karena kalau tidak, imbasnya adalah pundi-pundi amal kita bocor. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau misal kita nggak menjaga ghibah. Karena kebaikan yang sudah kita kumpulkan itu, ya, kebaikan yang sudah kita kumpulkan dari infak kita, dari sholat kita, dari puasa kita, dari ramah kita kepada saudara-saudara kita, pahala yang terkumpul itu akan diambil, dikasih kepada orang yang kita ghibahi. Kalau sering-sering terjadi kan habis stok kita. Nah, makanya 4 hal ini harus nanti hadir. Kalau nggak sanggup, yaudah, alhamdulillah ada kemudahan, kita alihkan pembicaraan. Kalau nggak sanggup juga, kita pergi dari majelis itu. Kalau nggak sanggup juga, hati kita harus mengingkarinya. Hati kita harus mengingkarinya. Baik. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hasanahu Tirmidzi. Nanti kalau kita belajar kajian tentang ilmu hadis, kalau istilah hasan menurut Imam Tirmidzi artinya sahih, ya. Rasulullah pernah bersabda, au kama qala Rasul, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga kehormatan saudaranya muslim, maka Allah akan menjaga dirinya dari api neraka. Coba bayangkan. Jadi sekedar kita, misalnya kita ada pembicaraan, ada saudara kita yang lupa ngegosipin orang lain, kemudian kita berusaha untuk menjaga kehormatan saudara kita dengan ngingetin, aduh, kita hati-hati nih, jangan sampai kita masuk ghibah nih. Akhirnya nggak terjadi pembicaraan tentang kehormatan saudara yang lain tadi, ya. Pada waktu itu Allah menulis bahwa kita termasuk orang yang insya Allah nanti di akhir akan dijaga dari api neraka. Jadi ada kompensasinya. Masya Allah kan? Allah itu karim, Allah itu sangat pemurah. Kalau ada seorang hamba dia melakukan sesuatu, pasti dikasih kompensasi. Maka bahasa dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun itu, sekecil biji sawi, kalau kita sering mendengar begitu, ya, kecil sekali, kalau itu kita lakukan dengan hati, dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan siapkan pahala yang jauh lebih besar. Jadi ini menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa beramal kebaikan, ya. Man radda an irdi akhihi raddallah an wajhin nara yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, maka Allah akan jaga dirinya dari api neraka. Ya Allah, luar biasa, luar biasa. Baik, pembahasan berikutnya, su'udon ghibatun. Su'udon itu bagian dari ghibah. Sekali lagi, su'udon bagian dari ghibah. Seorang mukmin itu hatinya jernih, pandangannya ke orang lain itu positif terus gitu. Nah, terus wah gimana itu, susah banget kalau gitu. Ada penjelasannya. Jadi pembahasan tentang su'udon atau prasangka negatif itu ghibah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi yang kita sudah baca, ya. La ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minal dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhi, istanibu katsiran, jauhilah, ya, katsiran minal dhann, berprasangka. Inna ba'da dhanni ismun, karena sungguhnya di antara prasangka itu adalah dosa. Alhamdulillah Allah nggak mengatakan inna jami'al dhanni ismun, semua prasangka itu dosa, tapi Allah gunakan kata inna ba'da dhanni ismun, sungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa di sana. Berarti ada prasangka yang diperbolehkan, ya. Fal muharram minadzon, terus yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan dari prasangka itu yang bagaimana, yang kemudian yang dikategorikan masuk dalam ghibah, yaitu mastaqarra fil qalbi, prasangka yang dia sudah tertanam dalam hati, wan bana alaihi amal, kemudian berangkat dari prasangka yang sudah ada dalam hati itu terimplementasikan dari amal perbuatan. Inilah yang masuk kategori ghibah. Jadi kalau orang baru berprasangka dalam hati tapi kemudian tidak diikuti dengan amal perbuatan yang membenarkan prasangkanya, maka belum masuk kategori yang dilarang. Bagaimana itu contohnya? Kita sekelebatan melihat saudara kita melakukan sesuatu yang menurut kita nggak pas, mulailah persepsi kita atau pikiran kita, prasangkaan kita negatif.
Tapi kemudian nggak kita ikuti dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Biasanya orang kalau sudah berprasangka negatif ke orang, sikapnya berubah. Ngomongnya jadi nggak enak dengan dia, ngediemin dia. Nah kalau kita belum sampai ke situ masih aman. Tapi begitu kemudian kita ikuti apa? Kita sudah terlanjur ada perasaan dalam hati kita. Tapi kemudian ternyata kita benarkan, kita bisik-bisik ke saudara kita, atau kita ngurangi hak ukhuwah dia, kita diemin dia, salamnya pun nggak serenyah sebelumnya, gitu kan? Nah hal yang seperti ini berarti inbana alahil amal, persangkaan kita sudah dibangun di atasnya, diikuti dengan perbuatan nyata. Pada waktu itulah yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau baru sampai di hati, tapi kita berusaha untuk adil dengan dia, tidak mengurangi hak dia, maka itu masih dalam kategori yang ma'fu, yang ditolerir, ya. Baik. Ka'antak krohahu au tujafihi. Jadi kalau misalnya diemin orang gara-gara kita punya persepsi negatif, ini nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena wahada dzan al muharram, inilah prasangka yang tidak diperbolehkan. Wahwa ghibatul qalb, ini termasuk ghibahnya hati. Amal khawatir wa hadisun nafas, adapun lintasan-lintasan pikiran atau sesuatu yang terbetik dalam hati, bal wa syukuk atau keraguan, falaisat minad dzan muharram, bukan termasuk prasangka yang diharamkan. Ragu-ragu, ini orang bener nggak nih, gitu kan? Kemudian ada lintasan pikiran kita tentang saudara kita, ya. Kan nggak mungkin dalam kehidupan kita kemudian kita nggak ada muncul seperti itu, pasti muncul terjadi, ya. Yang seperti itu kalau tidak diikuti dengan perbuatan, ya, maka masih dalam koridor yang ditoleransi, artinya nggak ada masalah. Karena memang kita nggak bisa lepas dengan seperti itu. Tapi begitu kemudian kita ikuti dengan ngediamin saudara kita, cuek dengan saudara kita, kemudian intinya kita tidak lanjut dengan hal-hal yang sifatnya nyata, maka pada waktu itulah menjadi batasan hal yang kemudian tidak diperbolehkan, ya. Baik. Falaisat minal dzanil muharram, hal yang tadi itu kalau nggak diikuti oleh amal perbuatan, maka masih dalam koridor yang diperkenakan. Bal hiya ma'fu anha, bahkan itu yang dimaafkan. Li'anna nufus jubilat alaihi, karena hati kita nggak mungkin lepas dari itu. Sumahiyya lam tutarjam ila amal, dan poinnya adalah karena apa yang dipersangkakan belum diterjemahkan dalam perbuatan yang nyata. Ada pembahasan. Wa amma man kasafa laka bima la yaqbal ta'wil. Kalau misal terungkap nggak sengaja, yang nggak bisa ditafsirkan kecuali hal negatif tentang saudara kita. Nggak sengaja nih kita ternyata tahu, wah ada kekurangan saudara kita, yang nggak bisa diartikan yang lain kecuali yang negatif, gitu kan? Wahadas tabi nafsa, kemudian mulailah mengganggu pikiran dan hati kita, ya. Fala yu'adhu ghibah, pada saat itu tidak termasuk ghibah. Nggak sengaja kita ngelihat, gitu kan? Wah, si fulan melakukan ini, melakukan itu, nggak ada tafsir yang lain kecuali negatif. Mulailah kita gundah galau hati kita, macam-macam lah pikirannya, gitu kan? Nah pada saat itu belum masuk kategori ghibah, ya. Lakin la yajuzu laka an tatadassas li tatakasyaf ma tadunu. Akan tapi dalam konteks keislaman, kalau kita menemukan nggak sengaja aib saudara kita, jangan kemudian kita ikuti dengan usaha untuk mencari-cari tahu kejelekannya. Itu yang disebut dengan tajassus. Wala tajassasu wala yaghtab. Kita sengaja mencari kelemahan-kelemahan saudara kita, nggak boleh. Lianna tajassus haram, karena tajassus atau mencari-cari kejelekan saudara kita adalah tidak diperkenankan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu, janganlah kalian untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Saudara sengaja. Jadi kerja ada orang yang passionnya itu nyari-nyari kesalahan orang, gitu. Nah ini nggak benar, nggak benar. Ada suatu pembahasan, wa indanan tasu'an bi akhika muslim, andai kata engkau berprasangka negatif kepada saudara kamu muslim, fansahil fauran bidu'a lahu, maka yang harus dilakukan adalah insahil fauran bidu'a lahu, sibukkan diri kamu dengan mendoakan orang itu. Jadi kalau misal kita berprasangka negatif pada saudara kita, tetangga kita, siapa aja, ya, maka yang bisa kita lakukan adalah insahil nafsaka bidu'ain lahu, kita sibukkan diri kita untuk mendoakan orang itu. Jadi bukan malah justru kemudian mencari celah negatif, tapi kita berusaha untuk mendoakan yang baik untuk dia. Fa inna dzalika yahidus syaiton, karena hal itu bisa
membuat syaitan kecewa, ya. Wa yadfa wasawis, dan kemudian menghalau was-was atau bisikan syaitan dari hati kita, ya. Hatta walau akhbaraka adlun wasiqatun an akhika syai'an, walaupun yang ngasih kabar kita itu orang yang kita percaya baik selama ini, tapi kalau dia membawa kabar yang nggak baik tentang saudara kita, maka kita munculkan dalam kita bisa jadi ini Pak ini yang biasanya terkenal orang yang baik itu kali ini dia salah, ya. Jadi dia berpikir positif untuk menghalau prasangka-prasangka negatif itu. Wa in tayaqanta min hafwati akhikal muslim, bagaimana kalau kamu yakin betul tentang aib saudara kamu itu, yakin betul, ya, min ghairi bahsin, ada tanpa kita mencari-carinya, ini nggak kita cari-cari pun ternyata kita yakin banget dia melakukan aib itu. Apa yang kita lakukan? Kama qala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, inna qad nuhina 'an tajassus, kita sudah dilarang oleh Rasulullah untuk tidak tajassus, tidak mencari-cari kesalahan saudara kita. Walakin in yadhar lana, akan tapi kalau ternyata suatu ketika muncul sampai pada diri kita sesuatu yang membuat kita yakin bahwa memang aib itu ada di saudara kita, apa yang kita lakukan? Fansahhu sirran, kasih nasihat dia secara rahasia. Jangan latafdoh, jangan buka aib saudara itu di depan banyak orang. Kalau benar kamu ikhlas kebaikan, kalau kamu yakin dia melakukan kesalahan, yang harus dilakukan adalah insahhu sirran, kasih nasihat dia sir, secara rahasia, empat mata. Ajak dia bicara, saya kemarin melihat kau melakukan ini, benarkah? Kalau benar itu nggak baik, Islam nggak membolehkan itu. Sir, kenapa? Karena niat kita ikhlas untuk merubah ketidakbaikan itu, maka jangan kemudian jatuhkan dia di depan forum, nggak boleh. Coba Masya Allah ya, Islam begitu sangat menata bagaimana hubungan sesama gitu loh, menjaga kehormatan saudaranya, itu adalah prioritas. Jadi insya Allah kalau kita dekat dengan musola, dekat dengan masjid, tahu ilmu-ilmu seperti ini, bawaannya kita tuh baik semua dengan orang. Kalaupun ada di antara saudara kita yang lagi jatuh, kita pun nasihatinya nggak boleh sembarangan, harus dengan hati-hati. Ini tadi yang kita baca ini adalah ungkapannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu salah seorang sahabat yang dikenal pada masa Rasulullah, termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dia ngasih nasihat, kalau andai kata suatu ketika kamu mendapati saudara kamu itu dia jatuh dalam suatu keaiban dan kamu yakin memang itulah telah terjadi, maka yang harus kamu lakukan adalah insahhu sirron, kasih nasihat dia secara rahasia, sir. Kan ada sholat sir, ada sholat jahar kan, ada sholat sir dan sholat jahar. Kalau sholat sir itu bacaannya yang tahu hanya kita. Kalau nasihat secara sir artinya nasihat yang hanya diketahui oleh kita dan orang yang kita nasihati. Bahkan kalau dia laki-laki, istrinya pun nggak tahu. Kalau dia perempuan, suaminya nggak tahu. Orang-orang dekatnya nggak tahu. Hanya dia dan orang yang dia nasihati. Kenapa? Karena niatnya adalah agar sesuatu yang nggak baik itu hilang, bukan aib orang lain kemudian diketahui orang banyak. Ya Allah, setiap kali saya mengkaji ini, bahas ini, indah banget Islam menjaga kehormatan orang. Karena niatnya memang kebaikan, bukan kemudian mengumbar-umbar segala macam kesalahan orang. Baik. Berikutnya, fansahu sirran wala tafdahu, kasih nasihat dia secara rahasia, jangan ifdah, tafdah itu jangan buka aib di depan orang. Wa bi uslubin raqiqin, dengan cara yang lembut. Yajma' bainat tarhib fil jannah wa tarhib minan nar, kasih dia masukan dengan cara yang lembut yang bisa ngingetin dia tentang surga Allah dan ancaman neraka Allah. Fa inna dzalika sayakunu aunan lahu ala audah ila tariqillah. Kalau kamu lakukan itu bisa menjadi sesuatu yang akan membantu dia untuk kembali ke jalan Allah. Tapi kalau misal kita pengen ngingetin orang tapi ngingetin di depan banyak orang gitu kan, mengumbar kesalahannya, ini bukannya membantu dia untuk kembali ke jalan Allah, tapi bikin dia malu. Kalau udah malu nggak mau ke masjid, nggak mau ke musola. Kalau udah begitu nggak mau ke pengajian, udah nggak denger lagi materi-materi tentang pengajian, pesan-pesan Allah nggak dengar. Bukannya mengajak orang untuk dekat kepada agama Allah, akan justru membuat orang ada border dengan kebaikan, ya, seperti itu. Baik,
Sudah jam 6:30. Judul berikutnya sebenarnya yang paling penting, bagian yang kedua, judulnya adalah al-akhwal allati tajuzu fil ghibah, kondisi-kondisi yang kita diperbolehkan untuk ghibah. Ulama menjelaskan la ghibata illa fi sittatin, tidak boleh ghibah kita kecuali untuk 6 hal. Nah, insya Allah 6 hal itulah yang akan kita kaji dalam pertemuan kita yang akan datang. Sekali lagi, jangan sampai kita ngambil ilmu ini separuh biar kita nggak kebingungan. Kalaupun kita ghibah, semoga termasuk 1 di antara 6 itu, sehingga kita aman, insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.